Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Trigustari. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian dari layanan responsif, yaitu pengertian dan tujuan. Yang pertama, layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, layanan responsif bertujuan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Hasil dari layanan ini, konseli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaan, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi layanan responsif. Kan layanan responsif itu memiliki tujuan untuk membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, ataupun mengatasi hambatan dalam proses perkembangannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu ada strategi-strateginya. Yang pertama itu konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual dan konseling kelompok itu disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli, di mana konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dialaminya hingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Nah, di konseling ini, konselor itu dapat memilih model mana yang lebih dia kuasai dan sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Yang kedua itu ada referral, yaitu merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan cara mengalihtangankan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang lebih berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dengan konseli. Aktivitas referral ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanganan kasus konseling melalui konseling, di mana menurut evaluasi konselor, kasus yang dialami konseli itu sudah di luar kewenangan atau di luar kompetensi konselor. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, yaitu layanan bimbingan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah konseli dengan melibatkan guru mata pelajaran atau wali kelas. Di sini guru mata pelajaran atau wali kelas itu bukan sebatas hanya memberikan informasi tentang si konseli, tapi juga untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi konseli dan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, seperti misalnya keterampilan konseli dalam mata pelajaran tertentu. Itu akan lebih efektif bila dibantu oleh guru mata pelajaran yang terkait dengan permasalahan konseli. Dalam hal ini, konselor berkolaborasi dengan guru bidang studi untuk membantu konseli tersebut. Strategi layanan responsif yang keempat itu konsultasi. Konsultasi ini layanan yang dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan kepada konseli. Konsultasi ini juga ditunjukkan kepada pihak-pihak yang mungkin terkait dengan upaya pemecahan masalah konseli, seperti konsultasi dengan guru bidang studi, wali kelas, orang tua, ataupun juga kepala sekolah. Yang kelima, bimbingan teman sebaya merupakan bimbingan yang diberikan oleh teman sebaya atau sesama peserta didik. Pembimbing teman sebaya juga berperan sebagai mentor atau tutor bagi temannya dalam memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Bimbingan teman sebaya juga berperan sebagai mediator antara konselor dan konseli. Namun sebelum melakukan bimbingan teman sebaya ini juga si teman sebaya ini diberikan pelatihan tentang bimbingan teman sebaya. Yang keenam, konferensi kasus ini merupakan teknik bimbingan dengan mengadakan pertemuan
yang melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk membicarakan kasus atau masalah yang sedang dihadapi. Yang ketujuh itu kunjungan rumah, merupakan kegiatan untuk memperoleh data konseling yang sedang dalam proses pengetasan masalahnya dengan mengadakan kunjungan rumah. Pelaksanaan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam organigram pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utamanya. Pelaksanaan layanan responsif adalah pelaksanaan atau layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dengan segera. Seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk keperluannya dalam mengatasi masalahnya. Dalam pelaksanaan layanan responsif di sekolah, terdapat uraian tugas masing-masing per individu tersebut. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu bertugas mengkoordinasikan, menyediakan sarana prasarana tenaga pelayanan BK, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan konseling itu, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan BK, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Lalu ada tugas wakil kepala sekolah. Tugas wakil kepala sekolah itu untuk membantu melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, termasuk dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Oke, saya Al-Kausar Jari akan menjelaskan tentang pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam BK. Uraian tugas-tugas masing-masing per individu tersebut yaitu: pertama, guru pembimbing. Guru pembimbing bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan, mengadministrasikan, melaksanakan tindak hasil lanjut evaluasi, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan responsif BK kepada koordinator BK. Selanjutnya, koordinator BK. Koordinator BK bertugas mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan BK, menyusun, melaksanakan, mengadministrasikan, mengevaluasi, melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan BK. Selanjutnya, mengusulkan kepada kepala sekolah, mengusahakan terpenuhi sarana, prasarana, tenaga, dan alat serta perlengkapan pelayanan BK. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan BK kepada kepala sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaan responsif di dalam sekolah BK. Uraian tugas masing-masing per individu tersebut yaitu: peran guru, bimbingan, dan konseling. Pertama, membantu dan mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data peserta didik tersebut. Kedua, mengalih tangankan peserta didik yang memerlukan layanan responsif, bimbingan, dan konseling. Ketiga, memberikan kemudahan bagi peserta didik yang memerlukan pelayanan responsif, bimbingan, dan konseling. Keempat, berpartisipasi dalam kegiatan penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus dan membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling, upaya tindak lanjutnya. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek layanan responsif. Nah, aspek-aspek layanan responsif ini meliputi di berbagai bidang, yaitu satu, bidang pribadi. Bidang pribadi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri atau kepribadian kita. Contohnya, kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat mengembangkan keterampilan intelektual dan menerima diri kita sendiri, serta kita dapat mengembangkannya dengan efektif. Nah, yang kedua itu bidang sosial. Nah, bidang sosial ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar atau lingkungan kita. Contohnya, kita berperilaku sosial dengan bertanggung jawab, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, dan dapat mempersiapkan pernikahan dan berkeluarga. Nah, yang ketiga, bidang belajar. Bidang belajar ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar kita atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Contohnya, kurangnya memahami kebiasaan belajar yang baik, kurangnya memahami cara mengatasi kesulitan belajar yang efektif. Bidang karir. Nah, bidang karir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Contohnya, seperti kurang memahami cara memiliki program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat, kurangnya mempunyai motivasi untuk mencapai informasi-informasi
tentang dunia kerja dan masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat.